Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Abdul Aziz Soekarno. Masih seputar penerbitan. Kali ini saya ingin menyampaikan perihal surat perjanjian penerbit dengan penulis. Nah, bila di tayangan sebelumnya saya pernah menyampaikan tentang 3 opsi penting yang biasa diterapkan di penerbit di Indonesia, yakni opsi sistem royalti, sistem jual putus, juga kontrak oplah. Nah, kali ini fokusnya adalah mengenai poin-poin apa saja sih yang sebaiknya tercantum atau ada dalam surat perjanjian penerbit dengan penulis. Karena surat perjanjian penerbit dengan penulis ini adalah akad sebuah kerjasama dua pihak yang berhubungan dengan kontrak penting. Maka alangkah baiknya untuk menghindari kesalahpahaman di kemudian hari atau perselisihan, maka jauh-jauh hari diperhatikan soal surat perjanjian ini, terutama soal pasal-pasal yang berisi hak dan kewajiban baik dari pihak pertama. Jadi hak dan kewajibannya apa, yakni dari pihak penerbit ya, juga hak dan kewajiban apa yang idealnya bagi pihak penulis, atau biasanya dalam MOU disebut pihak kedua gitu ya. Nah, langsung saja poin-poin tersebut. Pertama, kalau mungkin sama dengan surat-surat kerjasama atau perjanjian pada umumnya, yakni di awal akan ada identifikasi seperti nama dari pihak pertama siapa, atau yang mewakili, atau misalnya mewakili dari penerbitnya, entah itu ownernya atau direkturnya, atau mungkin pemimpin redaksi, atau siapapun yang memang mendapat mandat sebagai wakil dari penerbit tersebut gitu. Nah, untuk pihak kedua tentu saja itu penulisnya. Nah, di situ juga dicantumkan biasanya nama asli, jadi bukan nama pena ya. Untuk di depan ini biasanya nama asli sesuai KTP, sesuai identitas, juga alamat. Nah, alamat pun biasanya dipastikan alamat yang kalau bisa alamat yang diperkirakan bukan fiktif atau alamat pinjam lah gitu ya, tapi alamat tempat tinggal yang jelas, yang bisa dilacak gitu ya. Nah, syukur-syukur bisa dilengkapi dengan nomor telepon misalnya ya, nomor telepon, nomor WA gitu ya. Itu juga bisa untuk memperkuat kedudukan atau kesaksian sebuah surat perjanjian ya, baik dari pihak pertama ataupun pihak kedua. Itu adalah poin yang nomor 1. Nah, poin berikutnya, cantumkan judul naskah sementara atau sesuai yang diterima pihak penerbit berikut nama si pengarang, bila dalam hal ini si pengarang
tidak menggunakan nama yang tadi yang disebut tadi ya, nama asli, tapi nama pena kan. Sudah lumrah bahwa di dalam dunia kepenulisan itu banyak sekali nama-nama pengarang itu berbeda dengan nama asli kan. Biasanya mungkin karena dianggap kurang marketable, atau mungkin karena namanya terlalu pasaran, atau yang pasti nama pena itu biasanya dalam hal dunia penulisan tuh kayaknya sering diperhatikan gitu ya. Sering mereka yang punya nama kurang pede gitu ya, akhirnya menggunakan nama pena gitu, dan bahkan menjadi konsisten dengan nama tersebut. Nah, itu boleh dicantumkan di situ, karena nanti ketika si buku itu terbit, tentu nama yang akan dipakai bukan nama sesuai KTP, tapi nama pengarang. Itu poin yang kedua. Gitu. Nah, berikutnya poin yang ketiga. Ini yang perlu diperhatikan teman-teman. Itu ada pernyataan bahwa naskah yang diterima penerbit merupakan naskah asli atau orisinal ya, dari si penulis dan bukan naskah orang lain. Nah, kenapa biasanya ini bahkan ditaruh di pasal pertama, masalah orisinalitas ini. Kenapa? Karena ini memang penting, karena berurusan dengan nanti bila terjadi pelanggaran hukum karena yang bersangkutan melakukan atau dalam hal ini penulis ternyata menawarkan atau menyerahkan naskah ke penerbit yang diterima itu naskah bukan karyanya, itu kan berbahaya gitu kan. Bahkan resikonya kalau nanti terbit bisa jadi mungkin akan ada gugatan, atau yang jelas intinya bisa berbahaya lah. Untuk itu biasanya penerbit sangat memperhatikan soal orisinalitas itu. Orisinalitas itu memang tidak hanya utuh ya, tetapi juga bisa jadi mungkin separuh, atau istilahnya Spanyolan ya, naskah Spanyolan, jadi separuh nyolong. Nah, separuh nyolong itu juga untuk kehati-hatian biasanya akan ditaruh di pasal pertama dari surat perjanjian penerbit dengan penulis. Nah, terus apa poin berikutnya yang mungkin teman-teman harus perhatikan? Poin berikutnya, ada jaminan yaitu bahwa hak penerbitan naskah tersebut hanya diberikan kepada pihak pertama. Nah, ini juga ada pernyataan jaminan bahwa dipastikan naskah ini hanya diberikan kepada pihak penerbit tersebut, tidak ganda gitu ya. Jadi takutnya ada satu penulis mengirimkan dua naskah ke dua penerbit gitu ya, yang ternyata diterbitkan dua-duanya dan hanya beda judul misalnya, itu kan bisa berbahaya gitu. Nah, tentu aja itu akan merugikan kedua pihak penerbitnya ya, dua-duanya akan rugi gitu kalau ada penulis yang nakal seperti itu. Jadi memang dalam surat perjanjian ini juga penting ada pernyataan jaminan bahwa naskah ini benar-benar hanya diserahkan kepada pihak penerbit tersebut atau pihak pertama. Nah, itu poin berikutnya adalah, ini poin yang ini biasanya akan berbeda untuk poin yang ini, yakni mungkin untuk sistem perjanjian kontrak oplah dan jual putus, poin yang ini mungkin
biasanya akan ada ketentuan masalah harga dari penjualan naskah atau kontrak naskah tersebut. Jadi ada penjelasan secara pasti di situ berapa harga naskah yang dibeli oleh si penerbit tersebut, ya toh? Atau berapa harga yang dikontrak gitu, kalau memang itu sistem kontrak oplah ya, dikontrak oleh si penerbit tersebut kan gitu. Nah, tetapi berbeda dengan bila itu royalti. Royalti di situ biasanya ketentuannya adalah bahwa akan pernyataan presentasi biasanya, presentasi atau hak si penulis dari penerbit tentang berapa presentasi yang akan diberikan kepada pihak kedua dan ketentuan pembayarannya. Jadi kalau misalnya kalau untuk kontrak kopla dan jual putus mungkin biasanya setelah perjanjian ditandatangani ya, kemudian baru naskah cair, atau mungkin ada yang ada jeda, dan itu saya sudah sampaikan di tayangan sebelumnya ya, kalau teman-teman bisa lihat soal tayangan opsi-opsi sistem perjanjian ya. Nah, jadi di situ biasanya ketentuan itu akan dijelaskan gitu ya. Nah, selanjutnya poin ke-6 adalah masalah pemberian buku sampel. Nah, biasanya setelah buku si penulis terbit, itu penulis akan mendapatkan buku sampel, entah itu diambil langsung atau dikirim lewat via paket ya, soal buku sampel. Dan di situ memang di MOU biasanya akan ada penjelasan bahwa buku tersebut statusnya adalah hadiah dan tidak dijual belikan atau tidak diniagakan, karena memang sifatnya ya hadiah bukti terbit lah gitu ya. Nah, untuk jumlah sampel ini beda-beda tergantung kebijakan yang dipakai oleh penerbit. Ada yang memberikan 5 eksemplar untuk bukti terbit di cetakan pertama ya, kemudian atau juga ada yang 7 eksemplar atau ada yang 10 eksemplar biasanya, bahkan ada mungkin yang lebih ya, tetapi kisarannya paling umum adalah 5-10 lah yang sampel bagi si penulis. Nah, kalaupun misalnya ada cetak ulang, biasanya sampel yang dikasihkan memang ada yang sama jumlahnya, tetapi ada juga yang misalnya di cetak ulang itu si penulis hanya mendapatkan sampel 2 eksemplar gitu ya, sebagai bukti terbit dari cetak ulang tersebut gitu ya. Tapi yang jelas sampel pun itu tercantum di MOU. Jadi MOU yang ideal dalam surat perjanjian memang hal-hal seperti ini pun sebaiknya ditaruh gitu ya. Nah, kalau nanti kalian misalnya pas naskah kalian diterima oleh penerbit A dan Anda diberikan penawaran surat tersebut dan Anda pelajari dan ternyata kurang detail gitu ya, itu bisa aja Anda coba mengajukan ke penerbit untuk mencantumkan soal sampel juga gitu ya, biar nanti enak gitu. Jadi di pihak penerbit juga nyaman karena memang sudah ada akad gitu ya, ada kesepakatan di sebelum buku itu terbit. Itu ya, itu untuk masalah sampel. Nah, poin selanjutnya
adalah tentang masa kontrak sebuah naskah. Nah, ini penting. Masa kontrak ini terutama untuk sistem royalti dan sistem kontrak oplah. Kalau untuk jual putus kan sebenarnya sudah saya jelaskan bahwa untuk jual putus karena hak penerbitan sepenuhnya sudah diambil oleh penerbit, tentu saja sudah tidak ada kontrak tidak ada masa kontrak ya, masa dipakainya karena sudah dibeli utuh ya. Nah, tetapi untuk kedua sistem ini mungkin penting bagi penulis yang ingin suatu hari, yang mungkin beberapa tahun lalu punya naskah diterbitkan oleh penerbit A dan ingin direvisi, atau mungkin ingin diterbitkan oleh penerbit yang lain gitu ya, dan ada penerbit yang tertarik misalnya dengan naskah tersebut untuk diterbitkan, itu bisa diselesaikan ketika di MOU tersebut dicantumkan soal masa kontraknya. Karena repot kalau ternyata di poin itu tidak ada masa kontraknya, dan ketika kita mau menerbitkan oleh penerbit tidak mendapat izin, nah itu juga repot loh. Nah, mending sejak awal diperjelas. Nah, umumnya soal kontrak buku itu biasanya hitungannya setelah buku itu terbit di cetakan pertama, bukan setelah kedua belah pihak menandatangani MOU. Jadi kalau misalnya buku itu terbit di bulan Januari tahun 2021 misalnya, maka nanti kalau misalnya masa kontraknya 5 tahun, ya berarti tahun 2025 masa kontrak buku itu habis dan teman-teman bisa mengalihkan naskah itu ke penerbit lainnya gitu ya. Tetapi memang ada prosedur ya, ada etika memang dalam soal kasus ini, yakni sebaiknya teman-teman bila mau mencabut naskah atau menarik naskah yang dianggap sudah selesai, walaupun memang secara tertulis sudah legal langsung aja dikirim, tetapi mungkin alangkah baiknya berkomunikasi dulu dengan penerbit. Syukur-syukur bisa minta surat, bahwa semacam surat pembebasan lah gitu ya, surat bahwa masa kontrak itu telah habis di penerbit tersebut. Nah gitu ya, itu lebih aman gitu, dan si penerbit yang lainnya yang akan menerbitkan pun lebih lebih tidak dagdikduk lagi kan gitu kan, tidak, karena ini urusan yang penting lah, apalagi kalau ternyata ini naskah yang kemudian ketika dicetak oleh penerbit lain mendapatkan respon bagus dari pasar, yang bahkan mungkin bestseller, itu kan ya yang jelas intinya kalau ada perjanjian hitam di atas putih kan lebih tenang gitu ya teman-teman. Baik, untuk poin berikutnya adalah perihal hak pengganti ya, bila si penulis meninggal dunia. Biasanya akan ada pernyataan begini, biasanya nih pernyataan di MOU untuk bila si penulis meninggal dunia. Bila pihak kedua meninggal dunia selama masa kontrak ini, maka semua hak pihak kedua akan diberikan kepada ahli waris yang ditunjuk oleh pihak kedua atau yang mewakilinya dengan dibuktikan surat kuasa. Nah ini jauh-jauh hari penting ya, karena kontrak kerjasama ini kan waktunya tidak sebulan 2 bulan, tetapi cukup lama ya, sampai 5 tahun. Bahkan kalaupun misalnya 5 tahun pun, kalau ternyata itu cetak ulang, biasanya nanti hitungannya bisa dilihat dari cetakan
terakhirnya, biasanya gitu. Ada juga yang kebijakannya seperti itu. Misalnya walaupun memang tadi dijelaskan dihitung dari cetakan pertama misalnya, tetapi itu kan bisa dibicarakan lagi karena ternyata ketika dibuat di tahun kedua masih buku itu cetak ulang gitu. Nah sehingga kalau nanti ditarik dan diterbitkan, dimungkinkan takutnya si buku yang di penerbit pertama itu masih beredar di pasaran. Nah jadi logika 5 tahun itu memang sering dipakai dengan memastikan buku yang beredar di pasar di penerbit pertama sudah tidak ada gitu kan. Jadi tidak akan benturan dengan penerbit yang berikutnya gitu. Jadi gitu ya. Nah ini kalau soal meninggal si penulisnya itu memang hak warisnya biar tidak saling mengklaim bahwa saya yang lebih berhak atau pihak ini yang lebih berhak, maka perlu diperjelas dalam surat perjanjian ini. Nah, kemudian poin yang nomor 9, yakni ketentuan tentang wewenang pihak penerbit dalam hal menentukan teknis penerbitan seperti judul buku, jadwal terbit, editing, layout, font, desain cover, harga buku, dan sistem dan distribusi. Jadi ini diperjelas bagaimana hak penerbit dalam hal teknis. Jadi biar penerbit itu istilahnya itu melakukan sebaik mungkin dengan caranya mereka gitu ya, dengan kebijakannya mereka, dari mulai soal teknis, memberi judul gitu kan. Karena bisa jadi mungkin soal-soal teknis ini kalau bagi penulis mungkin misalnya ketika menulis novel A misalnya, atau ketika menulis buku A, tidak memikirkan soal apakah judul ini pengaruh atau tidak terhadap pasar. Nah, sementara kalau penerbit akan mempertimbangkan gitu. Jadi mulai dari judul pun kadang kalau seandainya judul itu kurang marketable ya, kurang menarik pasar, itu bisa saja akan diganti oleh si penerbit. Begitupun misalnya dalam penentuan desain covernya, penentuan editing, dan lain-lain seperti yang tadi sudah jelaskan, itu akan menjadi pekerjaan penuh bagi si penerbit. Walaupun memang dalam perjalanannya memang tidak saklek ya, kadang ada juga penerbit yang untuk menghindari perselisihan apa perlu dikomunikasikan dengan pihak kedua, dengan penulisnya ya. Jadi itu poin yang penting juga dicantumkan dalam surat perjanjian. Memang banyak ya poin-poin dalam surat perjanjian. Kenapa kok banyak sekali? Karena memang semakin detail sebuah perjanjian, insya Allah akan semakin semakin nyaman bagi kedua belah pihak. Nah, poin berikutnya adalah berkaitan bila ada pelanggaran hukum dari pihak kedua dan sanksinya, ya toh. Nah, biasanya berkaitan dengan urusan gugatan dari pihak ketiga terhadap orisinalitas karya atau adanya pelanggaran dalam jaminan penerbitan atau hak terbit. Nah, jadi ini masalah kalau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan gitu ya. Jadi karena memang sering ya dalam kasus dalam sebuah penerbitan itu ketika kita sudah
kadang menerbitkan buku, kemudian kita lempar ke pasar, tiba-tiba ada gugatan atau ada komplain atau ada apa istilahnya itu laporan gitu ya kepada pihak penerbit bahwa naskah tersebut adalah bukan naskah si penulis yang kita akui gitu di dalam surat perjanjian, bahwa ternyata itu adalah karya colongan. Nah tadi kan sudah di awal sudah dibilang soal originalitas. Nah cuma kalau yang ini penekanannya ke sanksi. Nah soal sanksi, bagaimana bila hal itu terjadi, dan biasanya kalau sampai terjadi penarikan gitu, penarikan buku karena keteledoran atau pelanggaran dari pihak kedua, maka biasanya sanksinya adalah ditanggung oleh pihak kedua dengan ganti rugi beberapa kali lipat gitu ya. Ada yang 3 kali lipat dari yang sudah dibayarkan. Misalnya kalau itu bukunya kontrak oplah dan dulu dibayarnya misalnya 3 juta per 2.000 atau 4.000 atau dan ternyata itu buku itu bermasalah dan harus dikembalikan, maka si penulis bisa kena sanksi karena kenakalannya tersebut, yakni harus mengembalikan uang yang sudah diterima dari penerbit tersebut dan dikali lipat, bisa 3 kali lipat, jadi mungkin jadi 9 juta yang harus dikasihkan atau 5 kali lipat. Nah gitu kan, itu baru soal urusannya dengan penerbit. Nah kalau urusannya dengan pihak lain, misalnya dengan dalam soal gugatan somasi misalnya ya, karena memang mereka menuntut ke pengadilan, itu bisa jadi itu tanggung jawabnya akan dibebankan kepada pihak kedua, pihak penulis. Nah ini memang perlu dibicarakan juga, dicantumkan di MOU ini sehati-hati mungkin gitu kan ya toh. Nah itu poin mengenai soal hukum. Biasanya ini ada 2 pasal, ada yang 1 pasal dibuat beberapa ayat, ada yang memang juga ada yang poin-poinnya tidak menggunakan ayat tapi langsung pasal per pasal juga ada. Dan jadi itu soal teknis lah, soal teknis berapa intinya bahwa ada pernyataan mengenai sanksi lah gitu ya, ketentuan sanksi yang berlaku gitu, yang diterapkan oleh si penerbit demi menjaga kredibilitas si penerbit tersebut, tentu saja agar tidak tercemar namanya gitu kan. Oke, poin berikutnya adalah ini poin 11 itu. Nah ini penting buat kalian karena ini jarang ya, saya juga di MOU penerbit tertentu mungkin jarang disampaikan, yakni soal bila ada kaitan proyek yang didasarkan dari buku yang diterbitkan, seperti naskahnya diminta penerbit luar negeri untuk diterbitkan di sana, atau bila diangkat ke layar lebar. Nah itu memang untuk tidak semua buku memang akan terjadi ya, tetapi kalau kita lihat atau di buku-buku novel gitu ya, itu kan sering terjadi, banyak sekali kelompok sinema dunia sinema yang mengambil bahan dari adaptasi novel yang diambil dari penerbit. Nah itu bagaimana ketentuannya, itu alangkah baiknya memang perlu dicantumkan, sekalipun
mungkin penerbit itu penerbit kecil misalnya ya, tetapi berusaha untuk profesional dan sedetil mungkin, sehingga kalau ternyata misalnya novel-novelnya sangat disukai dan diminati oleh kalangan perfilman dan tertarik untuk diangkat ke dalam film, tentu saja kan itu akan terjadi kontrak atau masa atau naskah itu dibeli gitu ya. Nah itu tentu saja itu harus disampaikan juga kepada si penulisnya bagaimana nanti hasil dari kontrak naskah tersebut apabila difilmkan atau apabila dibeli ya, apabila dibeli oleh orang film gitu ya. Nah itu apakah misalnya nanti si penulis akan dapat berapa persen, si penerbit akan dibagi rata. Nah yang pasti sebaiknya dicantumkan di buku MOU di surat perjanjian penulis penerbit. Nah begitupun bila ada buku-buku yang diterbitkan di negara luar. Jadi memang kalau kita amati itu di beberapa negara ya, contoh kecil aja di negara Malaysia ya. Di negara Malaysia itu kan beberapa penerbit banyak sekali yang menerbitkan buku-buku dari yang mengambil dari atau menyewa ya, statusnya menyewa kepada penerbit di Indonesia untuk diterbitkan dalam bahasa Melayu. Nah itu pun tentu saja kan itu ada transaksi di situ, si penerbit dibayar berapa oleh si penerbit aslinya ya, dibayar berapa oleh penerbit dari Malaysia. Nah itu kemudian itu kan perlu si penulis juga perlu tahu gitu kan tentang bukunya itu, yang kemudian mungkin akan ada bagi hasil juga antara si penulis dengan penerbitnya. Nah itu penting ya, karena memang banyak sekali buku-buku penerbit Malaysia itu yang jumlahnya mungkin ratusan judul atau mungkin ribuan yang sudah diterbitkan dan mengambil dari buku yang terbit di Indonesia dari penulis-penulis Indonesia gitu ya. Jadi teman-teman bisa ya, kalau seandainya tidak ada pasal yang membicarakan itu, bolehlah mengkonfirmasi ke penerbitnya, boleh enggak poin ini dimasukkan gitu kan ya, siapa tahu gitu kan hal-hal yang tidak nasib naskahnya memang mendapat respon baik itu dari penerbit luar ataupun dari kalangan dunia film, atau mungkin apapun yang intinya dia mengambil atau membeli dari buku Anda gitu ya. Nah itu poin-poin penting dalam surat perjanjian penerbit penulis. Nah poin terakhir biasanya itu hanya penjelasan soal bahwa surat perjanjian ini setelah ditandatangani masing-masing memegang arsip dokumennya ya. Jadi bila MOU untuk penerbit biasanya akan memegang lembar kerjasama yang bermateraikan tanda tangan si pihak kedua. Nah sebaliknya bagi pihak penulis
akan memegang arsip dokumen ya dari surat perjanjian yang yang bermaterai dan ditandatangani di atasnya oleh pihak pertama. Nah, jadi itu poin-poin yang penting sekali ada dalam surat perjanjian penerbit dan penulis. Nah, atau kalau misalnya ada lagi hal yang memang menarik dan sangat penting, itu boleh dijadikan usulan tambahan pasal gitu ya. Namun intinya poin-poin tadi yang sudah saya bacakan aja sudah insya Allah sudah sudah cukup lengkap ya, cukup detail gitu ya. Dan masing-masing bisa berkomitmen dengan surat perjanjian yang dipegang oleh kedua belah pihak, itu sudah bagus gitu ya. Demikian teman-teman uraian saya tentang poin-poin apa saja yang sebaiknya dicantumkan dalam surat perjanjian antara penerbit dan penulis. Semoga apa yang sudah saya paparkan bisa bermanfaat. Mungkin itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.